Yang kayak begini nih selalu aja muncul, men. Lu tau gak, dari zaman demonstrasi besar di Indonesia yang 98, ada tipikal-tipikal manusia yang emang pengen nyelamatin dirinya sendiri. Tipikal yang gak mau ikut demo segala macem, nunggu negaranya itu gak stabil dulu, terus dianya sendiri malah mentingin ekonomi keluarganya. Terus waktu akhirnya negaranya baik-baik aja, dia akhirnya jadi orang kaya sendiri di angkatannya. Ada yang kayak gini. Kentut nih emang. Yang bego yang demo goblok banget ngerusak negara sendiri. Yang bego ya elu. Orang tuh gak akan demo kalau misalkan gak buat kebijakan yang kentut. Gue setuju, gak semua demo itu bagus. Kemarin tuh ada demo Kades minta perpanjang jabatan tuh gak bagus. Tapi lu sebagai manusia diberikan waktu, diberikan akal, diberikan pikiran untuk nyari tahu dulu apa yang sedang diprotes sama orang-orang gitu loh. Ini sama halnya ketika Pilpres kemarin gitu. Orang dikasih waktu, orang dikasih otak, pikiran, materi gitu ya untuk memilih pemimpin yang bagus gitu loh. Tapi gak banyak yang make gitu. Dan itulah problem dari negara Indonesia gitu, dimana demokrasinya udah rusak karena ya the majority-nya itu gak memilih atas dasar pengetahuan, tapi bayaran. Ya gue bilang bayaran karena banyak banget sembako yang berkeliaran dan segala macem gitu ya. Bahkan udah ada peraturan sekarang kalau misalnya lu kampanye, lu boleh ngasih sembako tapi gak lebih dari 100.000. Itu goblok itu menurut gue peraturan. Ngerusak, menciderai demokrasi banget anjir. Anyway, selamat pagi sobat gaul, sobat mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat Rabu sama gue, your favorite uncle Om Ray. Dan dan pagi hari ini kita bakal kembali lagi untuk melihat kebun Ramadan. Let's go. Speedrun. Berdoa dulu, ya Allah semoga penonton-penonton hamba puasa yang di hari ke-27-nya lancar. Aktivitas kegiatannya bisa baik-baik aja, yang mudik bisa cepat sampai, terus keluarganya sehat-sehat, THR-nya turun bisa berkali-kali lipat, terus semoga bisa bagi-bagi THR-nya ke Om Ray juga, amin. Anyway, welcome. Heran bang, ada aja yang masih nyalain orang di mayor TNI. Dia bilang tuh nanti ada RUU Polri gak di demo juga, sedangkan kok ya maksud gue tuh kayak tipikal orang yang cuman nge-challenge doang, cuman nantangin doang, action mah kagak ada gitu. Itu emang kentut. Gue kemarin baru aja debat sama satu temen real life gue dan sampai sekarang dia gak bales chat gue. Ini kalau gak salah gue ke-trigger soalnya dia nge-repost instastory, bingung gitu apa yang didemoin sama orang-orang. Apa sih yang diributin sama orang-orang Twitter itu, katanya kayak gitu. Kayak udah mau kiamat aja. Bingung, katanya yang paling pintar dasar kandang gorila. Wah langsung tuh gue balas tuh. Langsung gue balas, bro, ngobrol dikit. Gue lu pasti punya waktu kok buat nyari tahu gitu. Udah nyari tahu belum? Gue tanya. Terus dia langsung ngomong kayak, ya, gue kesel bang. Kayak basically sekarang orang-orang pada nyalahin pilihan dari Pilpres kemarin. Padahal kan sekarang kan
semuanya udah sama-sama masyarakat gitu. Dari 01, 02. Yes, I know. So why are you saying and repost Insta story about that? Kenapa malah ngeledek teman seangkatan lu, teman seperjuangan lu? Lu tahu nggak kalau misalnya diprotesin mereka? Ini kebetulan temen gue guru gitu ya, dan stand up comedian mantan. Gue bilang kayak, lu tahu nggak apa yang diprotesin mereka itu berpengaruh sama murid-murid lu. Ya emang pengen pinter, ya mungkin pengen kerja di kementerian, ya emang pengen dapat edukasi yang layak gitu. Tapi kenapa mendegradasikan yang kayak gitu? Gue bilang. Dibahas lagi, debat lagi sampai pada akhirnya gue balas lagi tuh. Dia tetap protes kalau misalkan witch hunt itu kurang bijak. Emang gak ada cara lain bla 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 segala macem gitu ya, sampai narkis. Lah emang lu kira orang yang demo itu langsung ke dalam tahapan se-desperate ini? Kagak. Mereka udah pakai cara yang lembut, cara yang rangkul. Lu dengerin gak? Enggak kan, lu malah ke-trigger gara-gara ada fenomena kayak gini. Ya itu, orang-orang tuh udah pada jenggang, gak lu doang gitu loh. Sampai sekarang masih mau aja loh kayak disuapin buat dibaik-baikin gitu. Padahal yang salah pilihannya lu. Muncak gak bang? Ntar lah muncak. Cut off teman? Enggak. Gue tetap gak pengen cut off. Gue gak expect dia belum bales kayak gitu. Kalau misalnya dibalas kan gue bisa say sorry atau segala macem gitu. Kalau misalnya gue ada salah, tapi gue tetap berpegang teguh kalau misalkan opini gue dan juga pendapat gue nggak salah sama sekali. Imagine dia ngomong kayak gitu ketika lagi banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang berdarah-darah anjir. Romantisasi orang-orang yang bekerja sebagai keamanan petinggi-petinggi negara. Padahal ada mahasiswanya gitu ya yang emang mereka nggak akan melakukan aksi brutal kayak gitu kalau misalnya pada dasarnya nggak ada yang buat kebijakan kentut. Yang kedua, demo sekali didengerin gitu, nggak ada. Ini kan demo udah berkali-kali tetap aja kan jarang ada yang ngedengerin. Itu loh maksud gue permasalahannya coy. Orang-orang nggak ngerti logika dari kenapa pada akhirnya demonya ini makin hari makin escalate gitu, kondisinya. Om, karena gue yang ngomong nggak, gue kayak gue nahan banget. Gue bukan tipikal orang yang yang nggak tahu. Soalnya gue tipikal orang yang ngikutin banget gitu. Kayak ada temen gue masih kayak gini, oke gue tahan, gue diemin. Gue berdoa. Gue termasuk orang yang kayak oke, mungkin ada orang lain yang emang pengen ngasih tahu dia gitu. Gue nggak pengen pertemanan gue jadi bermasalah gitu. Biar ini aja lah, biar orang lain aja lah yang ngasih tahu. Gue gitu terus. Gue berdoa kayak semoga dia jadi tahu gitu, semoga nih. Sampai pada akhirnya kayak kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang bener-bener nge-trigger gue, baru gue balas tuh. Gue sekarang ada dalam tahap dimana sedang melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang salah pilih, tapi mereka kayak gak pengen seakan-akan tuh merasa disalahkan. Itu daya survive-nya tinggi banget menurut gue yang mereka kayak gitu. Di samping orang-orang lagi pada diwakilin gitu ya, orang-orang tuh lagi pada capek-capekan ngewakilin mereka secara tidak langsung gitu dengan turun ke jalan. Mereka sendiri itu fokus puasa habis convert kawan dulu menjadi luar soal kayak hikmah. Man, gue juga ada ya kayak gitu. Dan dia say sorry langsung gitu di depan muka gue. Anjir. Gue bilang gak apa-apa men, ini udah bukan 01, 03 lagi, santai. Gue tau urgensi lu kayak gimana, jadi oke. Masanya tuh masih ada juga yang bebel gitu loh. Gue kesel banget men. Bukan yang ngerasa bersalah, tapi kayak masih tetap kekeh sama pendirian kalau misalnya yang dilakuin sama orang-orang tuh gak jelas gitu. Apaan sih lu pilihannya gak jelas gitu. Gue bingung dah, elah. Oh iya om, menurut lo Bang Ferry situasi gak aman ya sekarang kalau dia trip? Gak, belum tahu gue.
Video terbarunya ngapain? Ya, ada trouble yang korupsi dan mereka. Nih ya, pada dasarnya negara kita tercinta ini udah bukan demokrasi lagi setahu gua. Soalnya udah nggak ada oposisi, udah nggak ada partai oposisi di DPR. Yudikatif, eksekutif, sama legislatif semuanya tuh kalau misalnya emang sekalinya ada kebijakan ya langsung disahin. Buat apa ada tres politika anjir kalau kayak gitu? Kalau tiga-tiga itu berfungsinya cuman buat kepentingan pihak tertentu. Kalau kata gua, bedain sama Korea men. Korea itu DPR-nya at least masih ada ininya loh, apa namanya, fungsinya gitu buat rakyat gitu men. Kemarin kan sempet ramai juga kan sampai bukan kudeta jatuh ya, kemarin tuh diturunin kan pemerintahannya gara-gara ya ngelakuin sesuatu yang kebenar, tapi DPR-nya tuh waras gitu loh. Ini kayak ada peraturan-peraturan yang emang ngebuat sipil ngerasa terganggu gitu, tapi nggak ada yang membantu sama sekali dalam badan negara gitu loh. Polisi, TNI dibenturin sama-sama. Rakyat DPR kayak kagak ini mikir sama sekali. Terus pemerintah ya apalagi, ya nggak sih? RUU TNI itu tuh revisi undang-undang TNI itu dasarnya ini men, kayak hanya mementingkan beberapa pihak doang gitu loh. Ya termasuk secara tidak langsung gitu tangan kanannya Pak Prabowo. Reload di Epic ngejelasin segala yang dimaksud Bang Ferry sampai Bang Ferry upload foto keluarganya. Yang milih kemarin harusnya kan udah sadar cara pendaftaran. Ya gue berdoa semoga Bang Ferry sehat terus lah. Gila, Bang Ferry tuh bisa jadi the next ini anjir, Munir anjir. Sekalinya emang dia terancam gitu ya, itu bisa jadi pergerakan nasional banget. Jadi nggak bisa gegabah juga pemerintah kalau misalnya emang sepait-paitnya Nuzul Mujalik gitu ya, ngancam nyawanya Bang Ferry gitu. Itu dari kreator, dari bidang profesi kreator, artis, terus apa namanya, apapun itu yang pernah kenal sama Ferry, pasti bakal langsung rame itu. Gua nggak tahu apakah bisa nge-reach grassroots juga, tapi harusnya sih bisa, harusnya bisa. Nggak, gua rasa pemerintah nggak yang terlalu bodoh banget sih sampai harus ngilangin nyawa gitu. Meskipun kemarin baru ada berita kalau misalnya ada reporter yang meninggal gitu ya, ternyata daerah Sumatera nggak sih itu? Aduh ya ampun, sedih banget. Oke, lanjut. Komentar Ramadan, speedrun. No, gue udah lihat 3 hari lagi. Belum khatam Al-Quran gue. Jurnalis, arkeolog udah banyak yang hilang. Iya. Lu bayangin, arkeolog juga udah banyak yang ini anjir, udah banyak yang apa namanya, kasus-kasus yang tentang arka-arka itu kan. Baca juga tuh gue. Arkeolog juga lagi nggak baik-baik aja itu. Karena setiap kali ada penemuan pasti langsung Nabi Ali sama orang-orang yang lebih mengerti tentang nilainya gitu loh. Om Silika Boy, thank you donate-nya man. Terus reporter ya kemarin, astagfirullahaladzim. Ntar gue kencing lu coy. Some of the chemicals that are used in our foods and as supplements. Even though the stuff that I produce should be food grade, this video should be treated as entertainment purposes only, and I really don't encourage anyone to recreate what they see. If you make a mistake, you could potentially poison yourself. Anyway, with the disclaimer done, we can move on to the actual video. Piperine and its isomer chavasine are responsible for the spiciness of black pepper. It works by acting on the protein receptors TRPV1 and TRPV2, which normally sense heat. These receptors are found on nerve cells, and when they're bound and activated by piperine, it tricks the brain into thinking it's sensing heat. Piperine isn't the only molecule that does this,
and there's two other major ones which are actually a lot more potent: capsaicin and allyl isothiocyanate. Capsaicin is found in chili peppers, and allyl Ini buat apa lagi nih Om isothiocyanate Silika Boy in nih? horseradish and wasabi. I Bukan plan yang to make a berbau video on barang each of dari these British sometime Museum in the malah nama. future. Another interesting Ada video thing dari about pasukan penerangan piperine TNI yang di is that take it down can terkait inhibit pers. the Salah satu breakdown isinya of mereka akan certain mengamankan pers orang-orang yang punya narasi. xenobiotics. Nah ya, gue udah lihat itu video. Itu bahaya banget. Itu berbahaya banget. Mayan udah gue bilang. Udah gue bilang. Revisi undang-undang TNI itu berbahaya dan serem anjir. Udah masuk ranah sipil. Lu yang sering buat meme, lu yang sering ngeposting di media sosial, itu bisa kena anjir, bukan cuma kreator doang. Gue masih udah dari Pilpres ya, Nothing Tulus ya, channel gue ya. Tapi apakah orang-orang itu udah ada dalam tahap sama kayak gue? Enggak. So today I'm going to be extracting piperine from some regular black pepper. The classic way of doing this requires Alright. Udah dapet kan Om draft yang desain DPR. Alhamdulillah udah beberapa. Alhamdulillah video kemarin Pasakada hilang, cuma terus penambahan tugas OSMP. Iya. Udah lihat juga gue. Ya gimana ya Bang? Kayak dari awal kan yang dipermasalahkan draftnya sebelum adanya rapat di hotel itu. Gitu loh cuy. Sebelum diketok palu itu sebenarnya yang pengen dilihat itu. Ini kayak seakan-akan kayak cuma pengen menjebak orang-orang yang emang pengen protes doang gitu loh. Apa coba lihat lagi, coba lihat, oh udah gak ada apa-apa, udah gak ada pasa-pasa. Iya kan karena emang dari awal kita juga susah dalam mengakses draftnya itu loh. Yang dipermasalahin itu bukan cuma nilai dari revisi undang-undang TNI-nya gitu, tapi proses dari revisi tersebut gitu loh cuy. Kok makin lama makin kayak gini. Tapi sekarang udah berubah. Udah gegara dia secara tidak langsung ya. Makanya gue bilang kayak orang-orang yang berdarah-darah sampai apa namanya menyuarakan ini itu gila. Kita berutang banyak untuk mereka men. Berutang banyak dari mereka men. Berutang banyak ke mereka. mereka bukan orang yang punya jabatan di Senayan ya. Basically cuman mahasiswa doang gitu yang emang punya kegiatan lain untuk kuliah gitu, untuk menimba ilmu, tapi ditugaskan untuk mengawal negara tuh berat banget anjing. Orang tua yang sampai sekarang masih belum paham, yang masih apatis tuh, utang budi lu tuh segunung men sama adik-adik mahasiswa yang sampai sekarang tuh justru harusnya kuliah dan fokus buat belajar gitu ya. Sahur pagi bangun bersama, sebelum makan kita berdoa. Ini udah gue liat bukan sih yang ini? Yang Labubu. Dengan gembira, mari lakukan bersama-sama. Man, that's ugly as fuck, bro. Ayo teman, Natalia 6221. Ngakak. Sekarang RK sebagai pengalian isu kalah sama berita manca upload. Tai banget tuh ibu. Gue juga gak peduli anjir. Mau dia selingkuh mau apa kek. Tapi emang kalau misalnya lu pikir-pikir ya anjing, jadi Pak Ridwan Kamil apes banget men. Udah makalah pemilihan gubernur gitu yang udah punya banyak banget koalisinya gitu. Sekarang jadi tumbal buat pengalian isu aja.
Ya bro, dengan ekspektasi dan realita ketika beli baju buat lebaran itu kan abal. Ini yang buat gua kurang serk sih kalau misalnya beli baju online tuh. Kayak kadang kancingnya kenapa, kadang apa namanya terlalu kelihatan murah dan segala macem gitu. Tapi ya tergantung sih, tergantung tokonya. Kalau misalnya udah punya toko yang apa namanya langganan gitu ya, karena udah dari awal tuh tahu itu bajunya bagus ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya baru pertama kali terus habis lu ngasal nyari baju gitu ya udah siap-siap dengan kekecewaan. Kecuali lu beli baju cosplay, nah itu tuh. This video has been done for Lanjutan educational reaksi tadi, Om purposes Bis. only and I don't support any illegal activities. In this video, I'll be making one of the most morally dubious chemicals I've probably ever made on this channel. Morally Because dubious this chemical chemicals? is totally not on a DA watch list, and I've totally didn't have to taste it to make sure it's not salty. And that's piperlin. But first, what even is this? Well, in simple terms, it's basically a benzene ring but with a nitrogen in it. It's used in the pharmaceuticals range from stimulants to antipsychotics and to opioids. So to do this, first I'm gonna have to extract piperine from black peppers and then process it into the piperidine. So to make the extraction easier, I'll first grind the peppers in my coffee grinder. Kuliah ilmu kimia anjir gue 3 SKS, damn. Silika tinggi banget man. Next, I've added all of the ground black peppers into a boiling flask. And finally, I've added around 200 ml of isopropyl alcohol. And now I'll be setting up the reflux apparatus. On top of the boiling flask, I've added an aniline condenser and then I've activated my newly bought water pump. Next, I've put the whole thing into a heating mantle and off we go. The whole thing was refluxed for like 2 hours. What's happening here is the isopropanol is dissolving a very select set of compounds from the black pepper, making a black pepper extract. Basically, in the black peppers there's a bunch of junk which we don't want, but there's also one compound which we really want. And that's piperine. Piperine is extremely soluble in isopropanol, however there will be a bunch of stuff which will get pulled through too. After the reflux was completed, Kayak mengenang I ran masa it for a nge-lab filter. pas kuliah The om. flask was then washed with some isopropanol to recover some of the Ya, extra. tapi gue jarang And now anjir we can move on to ngebakar-bakar the next larutan step. gini Now waktu that we've got kuliah juga anjir. Cuman apa namanya basic-basic reaksi sederhana doang. Cuman ngeri sih sama orang-orang yang udah sampai dalam tahap suka kimia, dimana udah bisa langsung praktikal kayak gitu. Mertua gue gitu tuh, dia kan lulusan kimia ya. Dia biasa tuh buat larutan-larutan segala macem yang berhubungan sama ini perikanan. Dia termasuk dosen yang apa namanya yang ahli dalam bidang kolagen dan apa namanya lupa gue namanya citosan ngolah kayak semacam limbah ikan gitu yang nggak kepake buat jadi kayak semacam produk bubuk kimia yang manfaatnya itu bisa kemana-mana gitu. Bisa bikin bom molotov kah? Ya, sebenarnya kalau misalkan apa namanya produk-produk atau barang-barang meledak gitu harusnya termasuk apa namanya produk kimia yang gampang ya. Justru yang susah itu kalau misalkan manfaatnya tuh real gitu. Positif, bukan yang destruktif. Yang destruktif setahu gue tuh justru gampang buat dibuat. Iya, kulit udang umumnya betul. أنت جواك أسد يا صالح صح كأنك صغير Besok لكن kalau- المشكلة جواك أسد قوي Damn. Lanjut. Oh, nih. Antitesis gup. Kemana nemuin santri yang mau gue jadi inget santri ponakan gue yang banyak banget diulas jelek anjir sama orang-orang. Jadi pada kabur, sumpah sedih banget dah. Canda entertainment. Ya, kenapa intronya harus ada orang jatuh dulu dah? Kan belum berubah, jangan pernah memvonis diri tobatnya nggak diterima, itu salah ya. Jangan pernah memvonis, karena itu memang maunya setan, supaya putus asa lalu bunuh diri. Inan lagi lalu bunuh diri. Punchline-nya lalu bunuh diri anjir. Serem banget. Nuansa Kampung Dangdut RKD episode 9 menit banget nih Om Arung.
Lu nge-share video RCTI ke Discord gua 9 menit. Really, man? Cobra Vanzele. Lebih baik tak sahur tapi puasa daripada tak sahur tapi lu maunya apa sih? Gak cuma lu doang anjir, ngelapar gue juga gitu. Gak usah di perkeruh sama SS kentut kayak gini lah. Oh nih, hasta la vista. The woman before marrying, the imam says, do you have any conditions? The woman says, yes, I have one condition. I don't want him to marry a second wife. And the man says, of course not. Okay, no problem. Now, you have agreed. Nobody hit you on the hand. You're a man, you commit to your condition. Okay, Sheikh, but now 5 years later, I work in a company and the secretary, you know, she's a little bit hanky-panky and I don't know, Sheikh, wallahi, I'm very sorry, I'm very embarrassed to say this, but what can I do? I'm tempted. I don't want to fall into haram. So I want to marry her, but I have a contract. Okay, the condition says that you must fulfill the contract. If you don't, it's a sin on you, meaning if you marry the secretary, the marriage is valid. You're sinful for breaking the contract. It's also valid. However, your wife has the right to go to court and say, I want out of this marriage. Oh, Sheikh, I love her. You can't let her go and leave me alone. No, you can. She stipulated this condition. This condition gives her the right to look at you and say, see you. Sumpah ya, gue ngelihat Shay ini kayak paman Iroh di series Avatar The Last Airbender aja. Jadi pamannya Zuko, kenapa ya? Vibesnya kayak paman Iroh aja. Wise banget tiap kali ngasih ini. Tiap kali ngasih ceramah, tapi lucu gitu. At the same time, man. Paman Iroh. Kepikiran cosplay ya? Sudah 31 bijak plus jenaka. Bisa ngendalin api tuh. Real cuy. N-word raya trans. Oke, Fortuna. Buka puasa cukup air putih sama kurma soalnya tadi siang udah makan nasi goreng sama gorengan. Another day, another meme tentang mokel. Macam mana nak rasa hilangkan sombong? Yang pertama. Oh, ini menarik nih. Ngomongin soal orang yang berbahasa Melayu pasti nggak jauh-jauh dari ngomongin soal Malaysia kan. Gue ada satu video ngopi yang belum gue up ngomongin soal negara Malaysia yang udah jadi negara maju di tahun 2025. Ini lagi rame banget ngomongin sama orang-orang di Twitter gara-gara ada satu postingan yang ngasih lihat kalau misalkan ada berita negara Malaysia faktanya udah jadi negara maju 2025. Nah, gua sebagai orang yang biasanya mencari doxly akan mencari tahu, akan meng-uncover apakah ada informasi-informasi tambahan yang valid. Soalnya orang-orang tuh sekarang kemakan sama judul-judul berita doang gitu tanpa tahu isi dari beritanya apa. Oke. Ada beberapa hal menarik yang gue temukan, terutama tanggal kapan berita itu dibuat. Duduk dengan orang yang soleh. Banyak Jangan om, nanti negara kita minder. Oh, sudah seharusnya ya. Sudah seharusnya. Kita seharusnya udah namparin dan juga nampolin orang-orang Indonesia dengan sebuah fakta kalau misalnya Indonesia udah tertinggal kalau dibandingin sama Malaysia. Tapi gue sekalian nanya tuh ke ChatGPT di video ngopi itu kalau misalkan ya dibandingin dengan Indonesia, Malaysia emang udah jauh anjir. Secara apa namanya PDB ya kalau nggak salah itu, produk domestik bruto per kapitanya udah jauh banget itu. Indonesia tuh di 2023 katanya 5.000 US dollar gitu per kapita, sedangkan nih Malaysia udah ada di angka 14.800. Taraf standar hidupnya udah lebih tinggi men. Ya gitu. Secara total ya PDB-nya mungkin lebih tinggi Indonesia karena emang ya dibandingin sama luasan wilayahnya kan tetap gedean Indonesia, tapi kalau misalnya dibagi sama jumlah rakyat, nah itu tuh yang bermasalah. Gue juga ada disclaimer sebenarnya di video itu kalau misalnya gue bukan ahli ekonomi, jadi gue cuma bisa ngebahas lewat permukaannya, tapi menurut gue menarik sih untuk tahu bagaimana kondisi ekonominya. Jadi biar lu semua tuh kalau misalnya pada akhirnya sosok sombong sama orang-orang Malaysia, lu harus sadar diri mulai sekarang bro. Malaysia bagian timur ikut maju juga kalau Malaysia bagian timur itu di atasnya Kalimantan ya. Itu justru kayak Papuanya Malaysia anjir.
Justru di sana banyak research. Malaysia ya dua tempat itu, Johor sama apa sih satu lagi lupa gua. Yang jelas kalau misalnya bagian timur yang atasnya Kalimantan itu tuh Malaysia juga tuh, itu kayak anggaplah kalau ini di Indonesia itu kayak bagian timurnya tuh Papua lah. Ada resource banyak juga di sana. Cakap tentang kebesaran Allah berbanding bercakap tentang kebesaran diri. Yang kedua, kalau kita selalu duduk dengan orang yang have-have, yang selalu cerita tentang jamaah mahal, hebat-hebat, cerita pasal kenderaan, travel. Tapi kalau lihat PDB buat ngukur kesejahteraan penduduk, iya emang itu tuh PDB nggak bisa mengukur untuk untuk kesejahteraan penduduk, tapi untuk bisa mengukur pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya untuk kesejahteraan penduduk itu lu harus ngelihat dari tingkat kemiskinan dan segala macam. Soalnya kan kalau misalkan PDB itu kan totalnya dirata-ratain. Jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin itu dari data PDB itu pasti bakalan sama rata. Logikanya nggak kayak gitu anjir. Di Indonesia itu ada yang kaya banget, miskin banget. Kayak gitu. Ini yang problematik nih, gapnya. Dimana lu nggak bisa ngeliat lewat angka PDB. Setahu gua. Dia suka cakap benda-benda macam tu. Kalau sekadar untuk maklumat ilmu okey. Tapi kalau sampai membangga diri, keluarkan diri. Cari circle yang baru. Cari kelompok kawan-kawan yang baru. Yang mana boleh ubah diri kita supaya lebih nak cerita tentang kelemahan diri kita. Yang ketiga. Jadi kita harus nyari temen yang selalu ngerosting kita, boy. Jadi kita kayak tidak selalu mau gitu. Oh iya betul. Pantasan Arab sama Erik sekarang temenan ya. Amal itu yang Anda kerjakan, mau sholat, mau puasa, mau haji, mau umrah, mau sedekah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, zikir, berdoa dan segala macam, hanya akan diterima kalau memenuhi 2 syarat. Apa tuh? Mutlak. Yang pertama, ikhlas. Oke. Kontennya Om Willy Salim ikhlas nggak ya? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih, Inna Allah la yakbalu amalan illa makana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Soalnya setahu gue ya, kalau misal lu sedekah nolongin orang di agama gue ya, di Islam gitu ya, lu harus ngasih, dimana tangan kanan lu itu memberi, tangan kiri lu itu nggak bisa ngelihat tangan kanan lu yang sedang memberi kayak gitu. Apalagi di konten ini yang ngasih. Gue selalu akan menempatkan standar kebaikan orang-orang yang emang sering banget ngasih dan sedekah itu ketika orang tersebut bener-bener ngasih tanpa didokumentasiin kayak gitu, tanpa dikontenin jelas. Saya kalau misalnya lu lihat di video ngopi gue, konten-konten kayak gitu tuh termasuk konten-konten yang gampang banget buat ngebikin citra lu jadi baik. Tapi kampretnya di negara kita ini, ketika lu udah sering banget buat konten yang baik-baik kayak gitu, lu bisa aja langsung nge-cancel kalau misalnya ngelakuin kesalahan fatal. Apalagi lu buat konten-konten yang baik, tapi belum tentu itu lu beneran baik atau kagak, kayak gitu loh. Ria itu jebakan lo adik-adik, makanya beribadah dengan ikhlas, jangan ngarepin pujian. Ya, gua kan kemarin sempet nge-research juga ya soal videonya Willy Salim gitu. Gue nggak cuma ngeliat video-videonya dia yang ada di Palembang gitu, yang masak rendang. Gue lihat video-video yang lain gitu, dia nolongin orang gitu. Yang lucu kayak kalau misalnya tiap kali dia buat video tentang nolongin orang tuh harus dibuat part-part dulu anjir, kayak lah. Nggak to the point. Terus gue nonton podcast Om Deddy kan sama Willy Salim, terus habis itu dijawab sama Willy Salim, ya gue buat part-part gitu biar balik modal dulu. Ya berarti nggak ada beda jauhnya anjir sama kreator-kreator yang nyari cuan kok kayak gitu. Jadi memang ikhlas ini harus. Banyak yang tangan kanan ngasih, tangan Dan kiri lawan viralin ikhlas, aja. kalau Anda mau tahu adalah riya. Anda pamer, mau dipuji orang, nah itu berarti tidak ikhlas. Nah ini. Berharap balasan, itu berarti tidak ikhlas. Kalau Anda tidak berharap balasan kecuali dari Allah SWT, Anda ikhlas. Kirimkan piring makanan kepada tetangga, kembali berisi lagi atau tidak, ya tidak ada masalah bagi kita. Oke-oke saja. Orang yang disedekain aja kalau terus-terusan malah ngelunjuk. Betul banget. Gue pengen cerita tapi janganlah. Udah biarkan kebaikan gue simpen. Anjay. Tapi gue pada dasarnya cerita kalau misalkan
iba banget, gampang banget iba ke pedagang-pedagang tuh biar seenggaknya motivasi lu juga anjir. Jangan sampai lu salah memberi ke orang-orang tertentu gitu. Lu jangan ngasih ke orang-orang yang nggak pengen berusaha anjir. Bantulah orang-orang yang ingin berusaha dalam hidupnya gitu loh. Orang-orang yang dagang, orang-orang yang rela jadi badut gitu di internet. Dan yang lain-lain kayak gitu loh. Jangan kayak lu nolongin orang yang dia sebenarnya cuman basically males aja gitu. Padahal dari raganya masih muda segala macem kayak gitu loh. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 Jahat banget anjir jadi orang tua. kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Ih, seremnya. Sedekah ke VTuber boleh nggak? Om? Itu kan duit lo. Nggak sedekah kali ya, ngasih gitu, ngasih. Karena mungkin VTuber itu bisa kayak aku misalnya VTuber, streamer itu lebih ke jasa nggak sih? Jasa kayak lu udah dihibur gitu ya, mungkin lu bisa ngasih sedikit buat ngebantuin mereka hidup, it's okay kalau menurut gua harusnya. Tapi ya memang gua bakal akan menyamakan orang-orang kayak gua sendiri itu sebagai badut. Karena entertainer itu basically badut anjir, sumpah. Cuma bedanya kalau kita mungkin lebih proper lah dalam ininya, apa namanya, ngehibur lunya gitu. Nggak yang memaksa untuk apa namanya, ngedengerin suara sumbang atau segala macam, kagak gitu. Tapi yang pure pilihan lu untuk ngeklik live streamingnya dan segala macam. Kalau awalnya nggak ikhlas karena nggak dibalikin, tapi setelah beberapa waktu ikhlas gimana Om? Konteks pinjamin uang dengan janji dibalikin tapi sampai saat ini nggak. Itu nggak bisa kayak gitu. Lu akadnya tuh dari awal meminjam. Jadi udah ada kewajiban buat orang yang minjem duit ke lu harus dibalikin. Kaca hijau jalur non akma sebenarnya nggak suka sama UU TNI, soalnya mereka nggak makin di anak. Oh iya, soalnya perwira doang ya, I see. Kayak gitu. Ya, kalau misalkan lu ikhlasin, sengaja lu bilang ke orangnya dulu. Kalau misalkan gua ikhlas, lu nggak ngebalikin, udah gue ikhlasin pinjaman lu. Kayak gitu. Kalau gua sih ya biasanya kalau misalkan buat orang-orang yang minjem ke gua, nunggu mati dulu kalau gua. Baru tuh gue ikhlasin. Kayak gue masih membuka pintu apa namanya, akad gitu ya untuk bisa dia lunasin. Soalnya nanti yang rugi tuh nggak cuma dia doang tapi kita. Hutang itu basically pemindahan harta lu ke orang lain. Jadi kalau misalkan lu ngitung nih ya zakat mal, utang itu juga harus dihitung. Jadi lu juga kena bebannya gitu loh. Tapi lu nggak bisa kan mengeluarkan uangnya, nggak bisa make karena apa ya? Karena masih belum bisa dibalikin sama dia gitu. Lu juga kena tanggungan di situ. Baratnya di situ cuy. Buat gua ya yang emang udah basically tahun kemarin bayar zakat mal juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya pada akhirnya pengen dikelasin ya lu bilang. Tapi kalau misalnya lu bilang kan potensinya dia bakal minjem lagi ya nggak sih. Jadi makanya kayak ya udah kita lihat dulu aja apakah dia masih ingat. Yang penting kewajiban kita udah gugur ngasih tahu atau ngingetin kalau misalnya lu punya utang kayak gitu loh. I miss OG Fortnite. What I miss? Anjay. Gila. Negara Serikat Islam. Asik. Zaman Khulafaur Umar bin Khattab. Zirex. Nah, begitu ketetapan Allah yang berlaku pada setiap negeri yang penduduknya durhaka kepada Allah, kami angkat pemimpin-pemimpin yang jahat. Lalu para pemimpin jahat itu melakukan tipu daya kepada rakyat negerinya. Tipu daya yang dilakukan para pemimpin jahat kepada rakyatnya hanyalah merugikan diri sendiri. Tetapi para pemimpin jahat itu tidak mau menyadari kesalahannya. Nah. Berat. Ya baik kok. Bulan Ramadan sekarang tidak seperti dulu lagi. Feel Ramadan gak kerasa. Bro, lu gak pernah keluar rumah sejak tanggal 1 Maret. Admin Discord.
I didn't Ya, seenggaknya gue keluar rumah lah ya, sore sama pagi gitu. choose to be a Chinese. Neither the brother choose to be black. Neither the brother choose to be black. Neither you choose to be a Bangladeshi or an Arab. Indonesian. No. جعلناكم شعوبا وقبائل. But look at the beauty of this ayah. Allah never said Arab are better than non-Arabs. White are better than the black. Allah never said it. The reason Allah make us different, He make it very clear. Li ta'arafu. Get to know each other. We have been together, but we fail to get to know each other. We are stranger come to the Jummah and we leave Jummah like a stranger again. Supaya vibes-nya bapak ini kayak ini coy. Kayak Master Uguay di Kung Fu Panda. Tiba-tiba kepikiran gimana ya kalau kita nyaksin langsung dahsyatnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan sampai ya Allah matikanlah hamba di saat-saat terakhir bumi ya Allah, biar hamba masih bisa merasakan istirahat. Jadi siapa yang bakal nyaksin langsung kali? So, kiamat Allah wafatkan semua orang saleh dan kalau Allah, betul. Yang tersanya seburuk-buruknya manusia. Nah ini maksud gue. Lu kalau misalnya bisa menyaksikan kiamat, basically adalah orang-orang yang gak punya iman anjir. Yang basically itu ya udah cuman ingat dunia doang. Jadi ngerinya kiamat itu bahkan lulus semua gitu ya. Atau orang-orang yang emang merasakan kiamat itu iri ke orang-orang yang udah meninggal sebelumnya. Kayak gitu. Ada masa di mana manusia yang hidup itu justru ingin mati lebih cepat. Seperti kerabat-kerabatnya terdahulu. Tapi kita tuh udah dimatikannya dari proses yang mana sih? Yang ini kan ya, yang angin itu kan ya? Angin lembut yang masuk ke buhul-buhul kan ya? Coba kita tanya, kapan manusia beriman meninggal saat dari angin nyaman ya betul. Menjelang kiamat. Nah, manusia akan menempati alam kubur atau alam barzah untuk menunggu hari kebangkitan. Mereka serapkan meniup. Oke. Jadi yang beriman ini mereka bakal merasakan alam barzah dulu untuk menunggu hari kebangkitan. Kayak gitu. Ya, PR lu ketika lu meninggal gitu ya. Jangan sampai kayak video azab pocong uget-uget. Wah. Ya, kita harus ngindarin yang kayak gitu, coy. Meskipun tujuan kita biar nggak ngelihat hari kiamat, tetap aja itu ada PR baru itu. Iya. Jadi belajar dengan akun ternakan puasa nggak ya? Ya elah, tanya lagi orang yang nggak beriman itu. Nah, saya juga sama konsepnya disebut rapture. Oh gitu. Ntar, jadi timeline hari kiamat coba kita tanya aja. Bisakah tolong jelaskan timeline hari kiamat berdasarkan referensi agama Islam. Dari kiamat kecil sudah terjadi dan sedang dikonfirm sama AI. Sudah terjadi dan sedang terjadi, anjir. Itu Nabi Muhammad, wafatnya Nabi Muhammad, perebutan kekuasaan dan fitnah di antara umat Islam. Banyak fitnah dan kebohongan, hoaks, banyak pembunuhan dan pertumpahan darah. Hilangnya amanah dan kejujuran, banyaknya riba dan zina. Munculnya bangunan-bangunan tinggi, perlombaan membangun gedung pencakar langit sedang terjadi ya di daerah Dubai. Banyak gempa bumi dan bencana alam, munculnya wanita berpakaian tetapi telanjang.
Waktu terasa semakin singkat. Tanda-tanda besar kiamat. Oke, muncul Dajjal. Oke, muncul Dajjal dulu. Muncul Dajjal dulu. Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Yajuj Majuj. Oh iya, kita tetap bisa merasakan ya, tetap bisa ngelihat ini ya. Momen ini ya, munculnya Yajuj Majuj, seterusnya pintu tobat. Matahari terbit dari barat, munculnya Dabah, makhluk yang akan berbicara kepada manusia sebagai peringatan. Langit dipenuhi asap tebal, dukhan, kesulitan pernapasan, terjadinya 3 kali penenggelaman besar, penenggelaman timur. Api besar yang menggiring manusia ke tempat berkumpul, ditipnya sangkakala. Bentar. Di mana peristiwa di mana peristiwa angin yang dapat menyebabkan kematian untuk orang angin zaman setelah terjadi besar kiamat terjadi setelah kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa, kehancuran Yajuj Majuj, dan serta sebelum tiupan sangkakala pertama oleh malaikat Israfil. Akhirnya dari 117, kemudian Allah mengirimkan angin yang lembut yang akan mengambil nyawa setiap orang yang memiliki keimanan meskipun seberat biji sawi di bawah ketek. Maka yang tersisa hanyalah orang-orang yang buruk yang kemudian akan mengalami kiamat. Di sini menjelaskan bahwa angin tersebut akan berembus dari Yaman, menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan wafatnya seluruh orang beriman. Jadi berarti di sini ya? Ini ya berarti ya? Atau dari sini? Muncul Dabah. Masih bisa ngelihat Dabah gak sih? Bumi mengalami masa kekeringan 3 tahun dulu, abis itu baru Dajjal turun keliling dunia, kumpulkan pengikutnya. Bumi mengalami masa kekeringan 3 tahun dulu. Kira-kira kalau misalnya dilihat dari fenomena meteorologi, bakal ada kejadian apa ya? Kekeringan 3 tahun berturut-turut itu. Penasaran gue. Bisa dicari tahu itu. Bisa dicari tahu cuy. Kira-kira ada apa ya? Kalau nggak salah angin itu setelah Dabah om. Soalnya Dabah ngasih tanda ke kening manusia mana yang... Oh iya betul. Iya inget gue inget. Oh iya. Di sini ya berarti ya. Oh ini nih langit dipenuhi asap tebal dukhan nih kayaknya nih. Di yang 67. Climate change itu... trennya udah dari ratusan tahun yang lalu coy. Jadi kalau misalkan kita pikir-pikir gitu ya, mungkin bakal ada fenomena astronomi justru yang bisa yang bisa mengaktifkan kekeringan gitu. Apa ya? El Nino sih, El Nino kan harusnya jalan 3 tahun, tapi El Nino cuma ada di daerah Khatulistiwa doang. Tidak bisa bicara memberitahukan mana yang kafir. Ada yang bercerita bahwa dukhan itu asap yang dihasilkan dari meteorit om. Anjir Eno Keruh yang chat kentut banget. Iya. Kalau kata gua masih ya, ini mah kita teori-teori kentut aja gitu. Kalau kata gua sih ya. Coba kita tanya ChatGPT. Sebelum terjadinya kiamat, bisakah Anda mencari tahu informasi mengenai kekeringan yang akan melanda bumi 3 tahun bos sudah datangnya Dajjal, bumi akan mengalami kekeringan dan kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Tahun pertama hujan akan berkurang 1/3 dari biasanya. Begitu juga hasil tanaman. Tahun kedua hujan akan berkurang 2/3. Tahun ketiga, oh jadi berturut-turut nih hujan ini ya. Kekeringan. Kalau misalnya ini ngefeknya ke hujan, yang mana kalau misalnya kita lihat dari sebaran geografis, setiap daerah tuh beda-beda gitu ya hujannya.
Berarti ada fenomena global ini. Harusnya ada fenomena global, coy. Tunggunya sebelum keluarnya Dajjal karena di 3 tahun yang sangat sulit. Pada tahun pertama langit akan menahan sepertiga dari hujannya dan bumi menahan sepertiga dari tanamannya. Oh, thank you Malvin, thank you man. Another masterpiece from Warframe Om. Selamat, thank you banget man. BT hati-hati juga sama kajian akhir zaman. Disarankan jangan ngikutin kajian akhir zaman yang udah masuk prediksi hitungan berapa tahun. Oke. Sungguhnya sebelum keluar Dajjal akan ada 3 tahun yang sangat sulit. Pada tahun pertama langit akan menahan sepertiga dari hujannya. Oke. Ibnu Majah 4077. Karena yang pada kelaparan di ekstrim. Apakah Anda bisa mencari tahu riwayat bumi mengalami kekeringan sebelumnya? Kekeringan besar Wanli di Tiongkok, kekeringan global. Kan El Nino global nih. Yang di berbagai belahan dunia, Amerika, Australia, Afrika dan wilayah Mediterania di Tiongkok. Yang El Nino, coy. Kekeringan di Laut Aral, tapi kebanyakan tuh lokasi. Kekeringan global modern. Sejak awal manusia telah mengalami kekeringan suhu dan juga semua kaca dan deforestasi telah kekeringan global studi yang dipublikasikan oleh NASA menjelaskan bahwa dampak manusia terhadap sudah terjadi sejak 1900-an. Jika dikaitkan dengan kekeringan yang dilakukan apa yang bisa menyebabkan seru anjir nanya-nanya kayak gini, jadi kita wawasannya bisa lebih luas lagi boy, anjay, karena beliau bertindak sebagai penutup segala nabi dan punya perubahan iklim. Kekeringan seperti di dalam hadis berdasarkan yang beberapa faktor ilmiah. Perubahan iklim global, pemanasan global. Ini masuk akal. Jika pemanasan global terus meningkat, biaya gangguan siklus hidrologi sehingga curah hujan semakin berkurang drastis. Fenomena El Nino super ekstrim ya. Gue sih kepikirannya El Nino soalnya. El Nino super ekstrim yang berlangsung sampai 3 tahun berturut, maka kemungkinan besar dunia akan mengalami kekeringan yang luas. Yang sangat banyak perpas seperti yang 1876-1878. Aktivitas matahari yang tidak normal soal maksimum minimum perubahan aktivitas. Iya betul, matahari juga bisa masuk anjay. Tiba-tiba matahari duar. Terus kayak lah. Perubahan arus laut dan sistem atmosfer dunia, letusan gunung berapi super. Iya ya. Iya ya, gunung berapi juga masuk ya. Peristiwa asteroid dan dampak kosmik lainnya. Iya kayak letusan Tambora dulu gitu ya. Dan dari opening arc gak sih om? Real. Ya. Kalau misalnya pada akhirnya terganggu siklus internet ya, wallahualam, kita berarti terakhir bertemu secara live stream ini guys. Mungkin lo bisa menemukan gua di real life gitu ya. Tapi ya senang bertemu dengan lu men. Semoga kita benar-benar bisa bertemu lagi di tempat yang lebih indah anjay. Dari dan dampak kosmik lainnya, tsunami besar yang menggagal ke laut, debu dan partikel di atmosfer menutupi matahari
Gangguan pola global, gangguan medan magnetik. Ini nih, medan magnetik yang ngeri nih. Tiba-tiba apa namanya earth core gitu ya, atau inti bumi itu problem gitu, ada masalah. Aja. Tanda game terjadi karena kalau secara ilmiah ada beberapa skenario yang memungkinkan kondisi terjadi. Pemanasan global, fenomena El Nino, gangguan aktivitas matahari, super volcano, atau dampak asteroid. Di antara 4 ini menurut lu mana yang paling memungkinkan terjadi? Pemanasan global, El Nino, gangguan aktivitas matahari, atau super volcano? ChatGPT bener. Iya, tapi basically ini gue nanyanya ke GPT ya. Apa kita analisis GPT ini AI nih. Jadi emang harus ada kajian ilmu yang lebih mendalam lagi, oke? Kita cuman iya, Dek. Nonton Dede kan masih pagi. Nonton Dede masih pagi, sayang. Dede main Lego. Nanti ya siang ya. Nih. Masih pagi masa harus nonton ya. Ini ikut ayah sini. Ini kabur. Oke lanjut. Antara gue super volcano. Ya walau-walam tapi skenario Allah nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu ya. Mungkin ya nggak yang seperti dijelaskan ChatGPT. Mungkin ada cara lain. Lanjut. Nah, nih. Nudge. Gue ngeliat orang di jalanan pakai celana ini pengen gue pelorotin aja. Lucu kali ya. Sumpah itu kelaminnya gondol gandul aja pakai celana kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Me after my first bite of the food. Bro, kayak gue makan takjil gak se-OP itu dah. Ya, ada masih lagi satu. Bro, dia wudhu pakai ARS, keren banget. Wek dalipun sampun jam 3. POV bangunin sahur di sekitar Stadion Santiago Bernabeu cabang Bantul. Dos, tres, halaman. Benzema akan bangga, men. Ya, tegar. May the boys mendatangi Pak Ustadz setelah selesai mengirimkan sholat tarawih. Ini udah nih. Kita lihat. Lanjut. No. Kemarin kayak gue lihat orang-orang Arab bercandanya pakai AK dah. Ya udah lebih mendingan lah ya. Gini aja terus kalau mau lebaran suruh tanam diri di rumah. Bapanas klaim stok pangan aman tapi harga cabai mahal. Kemungkinan pangan yang lain juga akan naik sama Ramadan. Wow, harga cabai tembus 100.000 per kilogram. Coming soon solusi di pemerintah disuruh tanam sendiri. Oh enggak, solusinya jangan makan terlalu banyak yang pedes-pedes. じゃがいもや玉ねぎトマトにキャベツなど種がまかれた状態になるこの仮説を証明するために試してみたのがこれだ Ayat apa nih? Masyarakat 31. Bersyukurlah kalian yang sunatnya enak. Dulu kami sunat secara eksekusi. What? Men, iri gue anjir. Gue sunat bener-bener pakai gunting, men.
Apa itu? Pakai gunting. Terus tangan gue dipegangin sama om gue pada ketawa lagi. Gue teriak-teriak. Terus ada yang foto gue aja dari selangkangan. I woke up at 4:45 Sumpah. a.m. to have my Keseharian selama meal. puasa bensin. Then right after I pray my fajar. Then I jump straight to work and listen to the Quran while working. While working, I did some laundry, got the kids up, prepared their meal, fed them, cleaned up the living room. Then it was time for dawn praying. While the kid went to nap, I started Oh working my out. god, this After their meme. nap, we finished our laundry. They stayed around as I prayed Asar. Around 5:30, I fed them their Man, dinner, semua we took akan a menjadi walk. Aston By the Hell, time it came man. It was time to break my fast. Coffee and a kiss from my husband. Between my Maghrib and Isha praying, I read the Quran. Gimana? Itu gimana tuh jadinya tuh? Ada yang ngerti nggak? Ada yang ngerti nggak hukumnya kayak gimana? Sumpah ya, masih ada fotonya, men. Itu gua sunat. Ada saya sertaknya bang higienis. Anjir, orang India sendiri anjir yang buat videonya. Miris banget. Orang India sendiri yang sadar aja, lucu banget. Orang India sendiri yang buat video, men, bukan orang-orang kita. Lucu banget, boxernya boxer pisang. No, nggak ngeliat reaksinya gimana. Leadership, brother. Saya pegang ni adalah roti, yang itu adalah telur lembu. Warna dua-dua ni sama kan, mesti orang tak perasan. Bang ni ada roti, cubalah rasa. Kenapa bang? Jahanam banget bercandanya, kesel gua. Sin ke? Bapaknya Azril. Oke, guys, sudah mau jam 6 pagi ya. Aku undur diri dulu untuk beristirahat karena kita sudah menamatkan kebun Ramadan. Siang ini agendanya kita bakal lanjut buat main Elden Ring. Nanti baru besoknya baru Genshin lagi. Gue udah rencana pengen WK ntar malam. Ya, ntar malam kita balik lagi WK. Gue penjelasan buku ini nih, kayaknya nih ya, gue malam ini bakal live stream telat, tapi gue bakal coba buat baca buku ini sampai sahur, coba nyelesain, masih ada PR. Oke, jadi intinya itu dia live stream kesempatan kali ini. Terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih buat absennya, thank you banget, semoga terhibur, lancar-lancar puasanya guys. Sampai jumpa lagi, kita ketemu di next stream. Sampai jumpa. Nenek kali ya.